Nah, hari ini ada sebuah tema yang saya rindu banget bagiin teman-teman. Ini sangat mendasar. Kita masih temanya Kingdom Influence. Saya ingin bagiin satu hal yang penting, yaitu temanya repetition, yaitu repetisi. Saya bilang repetisi. Tahu artinya repetisi? Pengulangan. Pengulangan terus diulang-ulang terus. Nah, banyak orang bosen dengan yang diulang-ulang. Betul? Siapa orangnya di sini bosenan? Saya juga mengaku saya bosenan ya. Tapi ternyata saya ikut Tuhan, yang membuat kita jadi ahli itu sebenarnya karena pengulangan. Betul gak? Hal-hal dasar kamu ulang terus. Kamu bertumbuh karena pengulangan, bukan karena sekali jejek, sekali boom gitu langsung jadi, enggak. Betul? Nah, saya mau ceritakan tentang repetisi ini. Kita harus sadar ya, bahwa kita bisa sampai hari ini itu karena Tuhan juga membuat repetisi, yaitu mencintai kita, menerima kita terus-menerus. Betul gak? Pernah gagal? Tuhan buang kamu gak? Enggak kan? Dia kasih lagi, bahkan anugerah kasih karuniaku cukup bagimu. Dan dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa di dunia ini. Betul? Karena kalau kasih karunia Tuhan itu di bawah dosa, dia nggak mungkin bisa nebus dosa. Tapi kasih karunia Tuhan harus lebih daripada dosa. Dan kamu tahu bahwa kita ini jatuh, kita ini nggak berharga. Tapi terus dilakukan, dicintai terus, dicintai. Sampai kita percaya bahwa kita ini berharga. Betul? Tadinya kita gagal percaya bahwa kita itu seberharga itu. Tapi dia ulang terus setiap tahun. Hari ini kamu gagal kenal aku. Kita takut dihukum. Kita kayaknya ikut Tuhan, kayaknya dia master, kita budak. Sampai akhirnya dia perkenalkan lagi, aku ini bapak buat kamu. Kita mulai ragu lagi. Dia ingetin lagi, aku mengasihimu. Kita gagal lagi, dia datang lagi, aku mengasihimu, aku gak buang kamu. Tuhan, tapi aku udah gak layak, aku udah janji gak buat dosa lagi. Tuhan datang lagi, aku tetap mengasihimu. Sampai kita bisa pelayanan di tempat ini, kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu karena repetisi yang Tuhan lakukan buat kita. Setuju? So, kalau Tuhan aja, ada satu hal yang anak rohani saya itu kemarin juga baru ulang tahun, tanggal 9 Agustus di Jakarta, namanya Jevanya. Waktu itu saya suruh dia pimpin komsel. Dia bingung mau bahas apa ya, namanya masih anak SMA kan. Saya bingung, tapi dia kesaksian gini. Kok jujur waktu nyiapin khotbah ini saya dalam keadaan down, kata dia. Saya nggak tahu mau khotbah apa. Saya kayaknya udah mau nyerah gitu. Keadaan rumah nggak baik dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya dia mendengar suara Tuhan waktu dia mau bagiin khotbah itu. Dia bilang, Anya, aku aja nggak pernah nyerah sama kamu. Masa kamu nyerah sama aku? Itu kata-kata itu terngiang sampai hari ini. Itu memberkati saya banget. Dia cuma kesaksian itu, tapi kata-kata itu memberkati saya banget. Di situ saya belajar sesuatu bahwa ketika kita mau pelayanan, sekalipun kita dalam keadaan down, disitulah justru kasih karunia Tuhan dilimpahkan lebih banyak. Betul? Dia ulangi lagi. Itu kata-kata yang keren banget. So, kita bisa sampai hari ini karena kita dicintai terus-menerus. Ingat baik-baik ya, karena banyak punchline-nya nih. Sepanjang khotbah ini banyak punchline-nya, oke? Nah, ada satu statement yang saya pelajari. Cari Tuhan, dengar baik-baik ya. Cari Tuhan, jangan hanya waktu kamu kosong. Tapi cari Tuhan waktu kamu penuh. Ngerti maksudnya? Seringkali ketika kepepet kamu cari Tuhan, betul? Tapi ketika kamu penuh, kayaknya Tuhan baik, udah jalan-jalan aja. Itu adalah hal yang kurang tepat. Karena repetisi, semakin kamu ulangi ketika kamu lagi di top,
itu akan terus lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nangkap sampai sini? Contoh. Ketika ini gelas air ya. Air gelas maksudnya. Gelas air. Ini punya siapa ya? Ini David ya? Oke. Jauh-jauh ya? Enggak. Canda. Ini 150 mili ya? Betul nggak? Bener ya? Ini jual aqua? Oh, jualnya Tripanca ya, bukan aqua. Oke. 240 ya? Saya tambah-tambahin ya. Oh iya, ada tulisannya. Ini 200 mili. Nah, ketika kamu kosong, kamu cari Tuhan, Tuhan penuhi. Betul? Tapi kalau di sini kamu berhenti, repetisi cari Tuhan, kamu kosong lagi. Nanti Tuhan penuhi lagi. Oh, kamu udah puas dengan penuh. No. Tuhan mau kamu sampai overflow. Artinya sampai overflow, ketika penuh, tetap cari Tuhan. Mau diisi kemana lagi kalau udah penuh? Tumpah. Nah, tumpahnya itulah buah-buahmu yang dinikmati orang lain. That's why orang Kristen tuh nggak berbuah karena udah gampang puas. Kosong cari Tuhan, dijawab Tuhan, puas. Kosong cari Tuhan, dijawab Tuhan, puas. Buat dosa, datang ke Tuhan, ngaku dosa, ngerasa udah diampunin, puas. Bukan. Setelah kamu diampuni, lanjut. Ngucap syukur, melayani orang. Itulah overflow buahnya. Amin? So, cari Tuhan jangan hanya waktu kamu kosong. Tapi juga waktu kamu penuh. Well, ya, udah 2 tuh punchline-nya. Ingat gak? Kiringin ge. Biar romantis, ini ngomongin hal-hal romantis nih. Oke? So, jangan sepelein repetisi. Setuju? Ya? Oke. Karena kita mau ngomongin tentang influence yang begitu besar, kita membutuhkan step by step-nya. Bisa dilihat di handphone teman-teman ya. Tapi tetap mau lihatnya ke depan ya. Iya. Oke. Ngapain saya suruh kirim? Next slide. Oke. Kita, yang belakang pasti nggak kelihatan ini. Maaf ya kekecilan. Saya bacain aja. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Ini Yesus yang ngomong loh, tentang perumpamaan talenta. Betul? Kamu bisa lihat gak? Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Udah gak punya Tuhan, apalagi yang mau diambil? Kamu ngerenungin gak ayat ini? Betul ya? Dikatakan ini banget apa? Udah gak punya, bakal diambil. Tapi barang siapa mempunyai, bahkan diberi lagi supaya berkelimpahan. Nah, ini kuncinya. Next slide. Cara dipercaya lebih banyak adalah menghasilkan lebih banyak. Kamu pengen dipercaya? Setelah kamu dipercaya, kamu hasilkan lebih banyak. Makin dipercaya lebih banyak. Setelah dipercaya banyak, kamu hasilkan lebih banyak lagi, kamu makin dipercaya. Betul? Kalau kita ngomongin investasi, per tahun returnnya 5%. Ada yang 12%, ada yang 24%. Kamu mau taruh semua duitmu yang mana? 24% dong. Tapi tahun depan tiba-tiba yang 5% jadi 26%. Yang 24% jadi 12%. Kamu cabut gak duitmu? Cabut kan? Pindahin lagi kan ke 26% kan? Nangkep sampai sini? Kamu mau dipercaya lebih lagi, kamu harus menghasilkan lebih lagi. Ini maksudnya, barang siapa tidak mempunyai akan diambil. Diambil apanya? Resources-nya, karena ini ngomongin talenta. Betul? Karuniamu hilang. Panggilanmu gagal. Karena kenapa? Karena nggak dikerjain. Betul? Menggembalakan 2-3 ekor udah sombong. 2-3 orang maksudnya ya. Saya ngomongnya tentang Daud, 2-3 ekor domba maksudnya. Ya? Daud dari 2-3 ekor domba, dia nggak sombong. Sampai dia jadi raja, dia nggak sombong. Betul?
kita ini belum jadi raja. Kadang-kadang udah sombongnya kelewatan. Betul? Sadar ya, kita harus sadar. Amin? Nah ini cara dipercaya lebih banyak adalah menghasilkan lebih banyak. Dan cara menghasilkan lebih banyak tidak lain tidak bukan, kamu harus master di situ. Kamu harus great. Bukan hanya good. Betul? Ketika kalau kamu doing good things, kamu melakukan hal yang bagus gitu. Kamu akan cerita kemana-mana kamu melakukan hal bagus. Tapi ketika kamu doing great things, orang-orang yang akan cerita tentang kamu kemana-mana. Betul? So kalau dari kosong ke penuh itu good. Waktu cari Tuhan, waktu kamu penuh, itu great. Amin. Make sense sampai sini? Next slide. Saya pelan-pelan. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa mau dipercaya Tuhan lebih lagi, yaitu menghasilkan lebih lagi, dan saatnya untuk menghasilkan lebih lagi kita perlu menyiapkan wadah yang lebih besar. Karena itu jangan cari waktu kosong, cari waktu penuh. Supaya ketika Tuhan tambahkan, kamu dengan nampung, Tuhan enlarge the vessel. Oke? Tuhan perbesar lagi kapasitasmu untuk nampung yang lebih besar lagi. Oke? Sehingga itu menjadi sebuah culture. Tidak ada yang lebih besar berpengaruh bagi dunia ini selain daripada budaya. Ingat baik-baik. Ini ada orang Batak, ada orang Cina. Budaya kental nggak? Budaya. Kemarin kamu pulang kan? Kamu masih lihat budaya-budaya keluargamu kan? Ya Tri sharing ya, tapi nggak usah dibahas karena direkam, oke? Apa mau dibahas? Saya bahas nih? Nggak usah ya. Ada, kok ini bener nggak? Kok ini salah nggak? Ada budaya yang begitu sulit dirubah. Karena budaya itu hasil dari repetisi. Terus-menerus dilakukan dengan waktu yang sangat lama. Betul? Sehingga jadi budaya. Ketika jadi budaya, itu memengaruhi lebih kuat daripada apapun. Ini yang Miles Monroe bilang. We are products of our culture and interpret the world through our mental conditioning. Artinya gini, kita semua ini produk dari budaya kita. Orang Cina begitu lahir, oweknya itu rupiah. Ya. Orang Cina sebodoh-bodohnya dia matematika pasti bisa dagang. Karena jadi budaya. Coba memang dagangnya nggak pinter aja. Maksudnya nggak gitu yang hebat lah kayak saya gitu ya. Nggak gitu yang hebat banget gitu. Tapi orang Cina itu rata-rata bisa dagang. Betul? Karena budaya. Kita itu produk dari budaya. Sehingga kalau mau ngerubah orang, rubah tangkap sampai sini. So, di luar pintu ini, budayanya udah lain sama tempat ini. Di sana, mata ganti mata. Bahkan kalau sama Cisela, mata ganti mata-mata. Ya, dia harus lebih kejam daripada apa yang dia dapatkan. Ya, gigi ganti gigi dia. Itu prinsipnya Cisela ya. Keluar dari pintu ini budayanya beda. Tapi di sini culture-nya harus sama. Culture dalam kerajaan Allah adalah kasih. Amin. Itu harus dibangun fondasinya. Kita produk dari culture. Nah, next slide. Nah, kita ngomongin culture karena kita akan bahas tentang repetisi lebih jauh lagi. Waktu saya ke Surabaya, ada pendeta dari Singapura, Joy Bonifacio. Wih, ini keren banget. Dia bagiin. Culture itu tindakan yang Anda lakukan tanpa perlu berpikir. Wih, jangan gitu. Ini saya. Santai-santai aja. Ke distract saya ya. Tindakan yang Anda lakukan tanpa perlu berpikir. Contoh, apa budayanya orang Kristen kalau ketemu?
Shalom. Nah, langsung tahu, betul? Kamu mikir nggak tuh? Kayaknya nanti aku ketemu Aldi, aku harus ngomong shalom deh. Begitu masuk di sini, kayaknya nanti aku, begitu kaki kananku masuk rumah ini, kayaknya aku harus ngomong shalom deh. Nggak gitu kan? Begitu ketemu langsung sini. Itu jadi budaya orang Kristen. Tapi bahayanya itu jadi kebiasaan doang. Kamu nggak ngerti lagi artinya shalom. Hati-hati ya. Jadi ada dua sisi mata koin repetisi. Hati-hati. Nanti saya bahas. Ya, jadi tindakan yang Anda lakukan tanpa perlu berpikir. Nah, kalau memberi, kamu masih mikir memberi orang, berarti belum jadi budaya. Kalau ngampunin orang masih mikir, berarti belum jadi budaya. Betul? Kalau kamu worship, tadi jam berapa? Jam 10 sampai jam setengah 11. Masih bingung mau ngapain, berarti belum jadi budaya. Make sense sampai sini? Saya nyembah Tuhan, nggak perlu bermenit-menit. Pokoknya saya nyembah aja. Kenapa? Karena bukan saya lebih hebat, bukan. Tapi saya pengen kenal Tuhan lebih lagi. Amin? Tapi itu dibangun hari demi hari. Ya? Next slide. Nah, ini pesan Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Shema Yisrael. Ya. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nah, itu selalu digomongin sama orang Israel. Itu dari Ulangan 6 ayat 4. Oke? So itu bagi orang Israel, Ulangan 6 ayat 4 itu Shema Yisrael itu mereka akan terus ngomong. Jadi ini sangat penting ya, untuk dia dengar terus ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini lain waktu kita bahas ya, segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Makanya tadi kita lagunya Jesus I love you, Jesus I love you. Ini penting. Kamu kerja keras kayak apapun, Paulus bilang dalam 1 Korintus 13, sekalipun kamu memberikan dirimu untuk dibakar, tapi kalau kamu gak punya kasih, itu percuma. Maksudnya sampai sini? Apapun yang kamu lakukan, kamu mau perpuluhan, kamu mau puasa 50 hari 50 malam, lebihin Yesus 10 hari, biar kalau ke sorga bisa agak sombong dikit. Yesus puasa berapa lama? 40, 50. Ya. Iya, turun. Gak cocok, kamu mirip sama Lucifer katanya ya. Kamu gak mirip sama aku katanya. Kalau gak ada kasih, karena itu kasih harus jadi culture. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Nah, kuperintahkan. Maaf ya, kita ini sangat sulit diperintah. Setuju gak? Mana yang pala batu angkat tangan? Ya, batu masih kalah ya sama intan. Oke? Apa yang kuperintahkan? Tuhan tuh memerintahkan. Kita tuh susah diperintah. Ayo gimana nih, kombinasi yang gak pas ini? Betul? Siapa yang harus berubah, Tuhan apa kita? Tuhan, saya gak mau diperintahkan. Kalau gitu perintah Tuhan aja yang dirubah. Itu lebih dari batu itu ya. Kacau itu. Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Please, notice ini. Saya terus baca firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Iya ya. Kenapa kehidupan orang Kristen up and down? Karena nggak berulang-ulang. Saya jamin lah ya. Kalau kamu tiap hari ke sini, lama-lama jadi pendeta kamu kayak Kade nih. Ya. Baru turun udah kena ya. Kalau tiap hari kamu gaul, kita ngomongin tentang Tuhan,
kamu pasti makin lama makin cinta Tuhan. Tapi karena nggak diulang-ulang, kamu dengar seminggu sekali. Senin masih ya turun lah 1/8 gitu ya. Turun lagi, turun. Sampai Minggu kosong lagi. Minggu diisi lagi penuh. Senin turun lagi, turun. Karena nggak diulang-ulang. Jelas sampai sini? Seminggu sekali nggak pernah cukup buat kamu kenal Tuhan. Ya, pacaran seminggu sekali aja teks. Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Nggak ada yang jawab. Nggak mau. Kalau bisa setiap hari ketemu ya. Kalau nggak ketemu nggak sayang katanya. Siapa itu ya? Iya kan? Nah, ada 7 gini. Ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. 1, apabila engkau duduk di rumahmu. Kita udah praktek ya. Setiap kita makan kita ngomongin firman, oke? Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya. Dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Tefilin itu ya. Orang Israel tuh pakai itu kalau ibadah. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pintu rumah itu ngomongin keluarga inti, pintu gerbang ngomongin seluruh kota. Betul? Harus ada Shema Yisrael. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Betul? Dan harus berulang-ulang. Makanya Israel ratusan tahun dijajah, dihancurin, dibunuh, sampai sekarang gak pernah kehilangan identitasnya. Betul? Mereka masih percaya bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena berulang-ulang. Kita tuh gak diajar berulang-ulang. Dan kalau diajar berulang-ulang, gue udah tahu itu, buset. Betul gak? Dulu waktu saya kecil diajarin berulang-ulang, udahlah, gak usah banyak ngomong lah, gue udah tahu gitu. Serius. Tapi setelah saya bertobat, saya ngerti, Tuhan harus ajar saya berulang-ulang. Bahkan Yesus ketika bangkit, dia harus 40 hari tinggal di bumi, gak langsung ke sorga. Untuk ngajarin tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang. So kamu mau berhasil kayak Yesus? Lakukan berulang-ulang. Makanya saya ngomong juga berulang-ulang. Supaya kamu berulang-ulang. Oke? Karena temanya hari ini repetisi. Memang harus berulang-ulang. Orang kadang udah ngomongin berulang-ulang yang gak dilakuin. Ya? Bilang kiri kanannya jangan kelewatan loh. Bilang. Udah diajarin berulang-ulang juga gak dilakuin. Tuhan bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Betul? Tapi kita kadang gak ngerenungin. Gimana mau bertumbuh? Setuju? Ya? Oke. Next slide. Nah, ini penulis dari Amerika, Robert Collier. Kita akan masuk repetisi. Karena tadi kita udah ngomongin tentang culture. Gak ada yang lebih powerful daripada culture, betul? Kita itu produk dari culture. Kalau kita nggak biasa berarti belum jadi culture. Dan culture terbentuk dari repetisi yang diulang-ulang dengan waktu yang sangat lama. Betul? So, mau capai kingdom culture, kita harus repetisi dulu di awal. So, ini first step-nya. Masuk akal sampai sini? Tangkap? Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Kamu nggak akan sukses hanya karena rutinitas. Kita ngobrol sama Kak Lita soal di bisnis, di marketplace. Pertanyaannya gini, sales tiap hari itu nyari order, tapi kenapa nggak breakthrough? Karena rutinitas. Dia bukan karena visi. Kalau seandainya dari kelompok kita, semua yang bekerja ingat baik-baik. Paulus tulis, hormati, kalau kamu jadi hamba pun, hormati tuanmu. Betul? Artinya kalau kamu sekarang lagi dipercaya sama Tuhan di perusahaan,
Lakukan buat visi perusahaan itu. Jangan kamu bangun perusahaan di dalam perusahaan orang lain. Ya. Datang jam 8, kerja bentar jualin asuransi ke tetangga-tetangga. Jangan. Lakukan semaksimal mungkin untuk visi perusahaan. Amin. Itu kualitas kingdom. Jangan mencari keuntunganmu sendiri. Kalau mau cari keuntunganmu sendiri, kamu yang buka bisnis, itu baru fair. Amin. Ya. Karena barang siapa nggak punya, dia akan diambil. Barang siapa mempunyai, akan diberi. Hingga ia berkelimpahan. So, punya mentalitas ini, teman-teman. Itu baru kingdom mentality. Oke? Ya, jarang ya, ngomongin kayak gini jarang ya. Tapi itu yang benar. Jangan hanya karena rutinitas. 14 menit aman, selesai 14 menit mah. Kalau cuma rutinitas kerja buat dapat paycheck, sebenarnya kamu nggak berfungsi-fungsi amat buat perusahaan. Kamu gampang digantikan kalau tipe kamu gitu. Betul? Kalau kamu cuma pengen dari paycheck ke paycheck, dari gaji ke gaji, kamu gampang digantikan. Banyak orang yang kerja lebih bagus dari kita. Betul? Tapi kalau kamu mensupport visi perusahaan, kamu dipercaya lebih. Karena kamu bisa menghasilkan lebih. Betul? Begitu juga untuk kingdom of God. Apa yang dipercayakan? Bendahara, praise and worship, pelayanan meja. Lakukan itu buat visi kerajaan Allah. Supaya jiwa-jiwa menikmati kerajaan Allah. Betul? Hanya untuk satu tujuan. Saya khotbah, saya mengembalakan. Kan Pak Arifin udah bilang, jadi penginjil gampang, jadi gembala pening pala. Betul. Tapi saya memilih ini, repetisi. Saya pengen melakukan visi. Ada yang di dalam visi hidup tapi saya, ada repetisi yang karena rutinitas. Dan saya berharap, saya berdoa, teman-teman juga melakukan visi Tuhan bersama-sama. Amin. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Oke? So, jangan pernah bangga karena kita GBI Rock Waihalim, kita penjangkauan Waihalim aja. No. Targetnya Tuhan, itu seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bukan Waihalim penuh kemuliaan Tuhan. Itu hanya sebagian. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Karena itu kita harus lakukan berulang-ulang. Sama anak rohani harus berulang-ulang. Makan lagi, ngobrol lagi, konseling lagi, ajar lagi. Betul? Jangan cuma sekali tinggal, nggak bakal jadi kayak gitu. Ya? Dan itu pekerjaan melelahkan, saya jujur. Betul nggak? Hal yang terus berulang-ulang, itu memang capek. Tapi it's worth it. Ya? Next slide. Nah, saya masuk dalam bagian terakhir. Jadi kita udah belajar kingdom influence. Kita influence through culture, lewat culture, betul, lewat budaya. Dan cara buat budaya adalah repetisi dengan waktu yang lama. Nangkep sampai sini? Dan ada targetnya, apa yang kamu mau repetisi, harus satu persatu. Sukses itu adalah summary, apa tuh? Rangkuman atau kara ini ya. Total, apa sih ngomongnya? Akumulasi. Kok saya heboh sendiri? Saya udah teringat kata-kata itu. Akumulasi dari hal-hal kecil yang kamu lakukan. Hingga nanti snowball effect. Dan akhirnya kamu sukses. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk ke-9, kamu butuh angka 1 sampai 8. Betul? Itu urutannya. Artinya, mungkin 1 sampai 8 kamu nggak berhasil. Dan di 9 kamu berhasil. Tapi kamu harus tahu yang kamu lakukan 1 sampai 8 itu jalanmu untuk ke-9. Semua yang kamu lakukan buat Tuhan, kamu yang lakukan berulang-ulang, kamu saat teduh,
kamu dengar khotbah, kamu present worship di kamar sendiri, itu nggak hilang. Sekalipun kamu nggak dengar firman, sekalipun kamu nggak dengar suara Tuhan, mungkin kesembuhan belum terjadi, mungkin breakthrough di keluargamu belum terjadi, itu nggak hilang. Itu kesimpen. One day itu tergenapi. Amin. So nggak ada yang sia-sia buat Tuhan. Ingat baik-baik. Keberhasilanmu di 9, kamu butuh 1-8. It's store. Itu nggak hilang. Paham sampai sini? Ya? Saya kasih contoh lah. Siapa yang masih ingat pelajaran SMP? Atau kamu semester berapa, Tri? 7. Ingat nggak semester 1 belajar apa? Wih, pinter berarti kamu. Salah contoh saya ya. Cuma ingat judulnya kan? Isinya udah lupa kan? Nah, ITERA, catat ya. Hampir kita lupa. Kenapa? Karena nggak berulang-ulang belajarnya. Betul? Hari ini, hal yang paling saya nggak lupa, itu hanya basket dan drum. Yang lainnya lupa. Paling tambah-tambahan ya kali-kali lah. Ya, tambah kali cepet. Bagi kurang agak lama. Karena harus cuan kan. Gitu ya. Oke, next slide. Yang saya ingat drum, kenapa? Karena saya latih berulang-ulang, bertahun-tahun. Main basket bertahun-tahun, ingat sampai hari. Tapi dia basket udah nggak jago lah. Ya dulu juga nggak jago sih. Saya kalah sama adik saya ya. Nah, ini repetisi. Tapi hati-hati repetisi. Ini hanya yang saya ingat aja, mungkin teman-teman bisa tambahin ya. Targetnya adalah di sini ada karakter, ada karunia, ada kemampuan, ada investasi, ada kesehatan, hubungan, firman Tuhan, karir, dan memberi. Yang ini yang saya ingat aja ya, yang bisa dilatih. Oke, saya kasih contoh. Dari karakter. Waktu saya bertobat, terima Tuhan. Satu hal yang saya pertama kali saya mau hilangin adalah berantem sama orang. Itu dulu. Tuhan, saya nggak mau berantem lagi, saya nggak mau mukul orang lagi. Itu dulu. Dan sampai hari ini saya nggak pernah berantem lagi. Hampir sering, tapi berantem nggak. Ya. Tapi nggak pernah. Semenjak kelas 2 SMA kalau nggak salah. Semenjak saya bertobat itu udah, saya nggak pernah berantem lagi. Iya betul. Iya Deng, masih berantem Deng. Bukan. Masih ada sekali-sekali ya. Maaf diralat ya. Masih ada sekali-sekali. Itu kelepasan ya. Kelepasan terjadi di sini. Bukan kelepasan yang gitu ya. Masih ada. Tapi saya bilang, Tuhan saya nggak mau berantem. Tapi selama SMA saya cukup berhasil. Tapi omongan saya masih kotor, masih kasar. Tahun depan saya belajar lagi. Saya bilang gini, oke, saya udah nggak berantem nih. Tuhan, tahun ini target saya nggak mau ngomong kasar. Itu setiap saya ngomong kasar, saya pukul mulut sendiri. Setiap ngomong kasar, 1 tahun baru saya bisa berhenti ngomong kasar. Jadi kelakuan negatif yang lain masih suka nunda, ngerokok, yang gitu-gitu masih ada gitu loh. Sampai saya berhasil keluar dari ngomong kotor, ngomong kasar, baru saya bilang, Tuhan tahun ini saya mau berhenti ngerokok. Nangkap sampai sini? Kamu lakukan berulang-ulang sampai kamu berhasil. Masalahnya, banyak dari kita yang ngakunya Tuhannya besar, tapi kitanya lemah. Kita nggak pernah punya willing untuk achieve something gitu loh. Nggak mau tahu, pokoknya harus tercapai. Nah, teman-teman harus punya kayak gitu, karena kita ini lebih dari pemenang. Betul nggak? Kalau kamu pelari, udah mau garis finish, capek ah. Kan untuk apa lu lari dari awal kan gitu kan? Udah lari capek-capek, ini lagi zaman-zamannya lari. Udah mau finish, udah capek lah. Lu nggak menang bos. Mau katanya lu paling depan juga nggak nyentuh garis finish, nggak menang. Nah, orang-orang itu kebanyakan berhenti justru udah mau deket garis finish. Kenapa? Karena ternyata yang paling lelah adalah waktu mendekati garis finish, bukan waktu mulai. Betul? Semester 7, semester 8. Itu semester paling menjijikan itu. Dibandingin semester lain. Kenapa? Pening, stres. Nyusun skripsi. Betul nggak? Dikejar deadline.
dosennya nggak bisa diketemuin, dan lain-lain. Kenapa? Memang ketika kita mau sampai ke finish, itulah momen terberat. Tapi teman-teman harus push sekali lagi sampai menyelesaikannya. Amin? So hari ini teman-teman latihan, ayo. Kalau kamu punya target, Tuhan aku mau saat teduh tiap pagi. Targetin, kalau gagal, kamu ulang lagi dari awal. Bikin jurnalnya. Tuhan aku pengen dengar suara Tuhan nih ngomongin karunia. Dulu saya nggak ngerti cara dengar suara Tuhan, betul aja. Saya nggak ngerti apa itu penglihatan. Saya kelas SMA udah dikasih penglihatan begini-begini. Saya nggak ngerti apa itu penglihatan. Sampai saya belajar lagi. Saya belajar dengar suara Tuhan. Saya ngomong sama anak-anak rohani saya, yaitu ada saksinya di Erika. Waktu itu lagi pelayanan ke Lampung, di kapal saya ngomong. Saya baca buku Shawn Bolz itu, gimana caranya translating God. Saya baca buku itu, gimana cara dengar suara Tuhan. Saya bilang sama mereka, pegang omongan koko. 1 tahun dari sekarang, kau akan dengar suara Tuhan lebih peka daripada kalian. Gue bilang gitu. Saingan ya sama anaknya. Karena Erika lebih peka daripada koko. Jadi saya bilang, saya akan dengar suara Tuhan. Semenjak itu saya latihan, bener-bener latihan. Saya berdoa, saya coba ngomong ke orang, saya ngerasa di hati saya Tuhan ngomong gini buat kamu, bener nggak? Salah. Bener nggak? Salah. Oh, saya salah, saya conteng, salah. Saya ada jurnal tulisan nubuatan dari KGC Jakarta saya pelayanan. Itu nubuatan ada yang silang, centang. Artinya kalau silang tuh gagal. Ada yang centang. Salah satunya teman saya, Tika dan Efraim. Kalita kenal ya. Waktu di toilet, saya lagi pipis ya. Saya bilang, dia lagi bergumul soal anak. Lu bakal dapet anak cowok. Saya lagi pipis kayak gitu. Dan terbukti anaknya pria. Amin. Jadi saya mulai latihan. Nubuatan yang salah, nubuatan yang benar, nubuatan salah, nubuatan benar. Saya ada catatannya di notes. Dan saya latihan terus. Nah, tapi hari ini saya masih latihan nggak? Masih latihan. Karena sekali kamu puas, udah stop di situ. Betul? Saya ingin teman-teman lebih lagi dan lebih lagi. Nah, skill. Kalau kamu nggak latihan, udah mandek pasti. Betul lah? Kok Nana ya example-nya? Kalau kamu udah nggak latihan, kamu mandek. Betul? Karena itu butuh latihan terus. Saya bilang latihan. Dan ini banyak banget yang perlu dilatih teman-teman. Karakter kamu perlu latih, karunia perlu latih. Nah, sekarang gini, teman-teman pengen dengar suara Tuhan gak sih? Teman-teman udah ngelihat di komunitas ini, dengar suara Tuhan tuh hal yang biasa. Word of knowledge hal yang biasa, betul? Nah, teman-teman pernah gak sih pengen rasanya, gue juga pengen kayak orang itu. Gue juga pengen dengar suara Tuhan kayak orang itu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kebanyakan kita ngomongin tuh kesuksesan orang lain, bukan prosesnya orang lain. Kita bilang, dia sekarang enak ya, kaya ya. Sekarang dia banyak duit ya. Yang dinilai jangan itunya. Gimana caranya dia dari nggak punya duit jadi punya banyak duit. Itu yang kamu belajar. Betul kan? Dia pasti mengulangi satu hal yang kamu nggak lihat. Kamu lihatnya waktu berhasil aja. Begitu juga dengar suara Tuhan. Kamu lihatnya cuma perform aja ini. Kamu lihatnya, Koitna bisa denger ya, Cinana bisa denger ya, pendeta ini bisa nubuat ya. Tapi kamu nggak pernah lihat setiap hari berapa lama dia berdoa. Berapa lama dia hubungan sama Tuhan yang orang itu nggak lihat. Cuma CCTV yang nyaksiin. Saya cuma berdoa sama Gisela. Nggak lihat. Nah, pertanyaannya teman-teman mau nggak sih achieve sampai situ? Hah? Jawab. Hah? Mau nggak? Nah, tapi mau nggak melakukan repetisi sampai teman-teman achieve gitu loh. Kalau belum achieve jangan berhenti, artinya kamu belum sampai garis finish. Make sense sampai sini? Kamu pengen punya anak rohani nggak? Kalau pengen, berdoa sama Tuhan. Tuhan, perbesar kapasitasku. Mau dipakai Tuhan nggak? Berdoa, Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Gimana? Ya udah, mulai dari baca firman dulu. Mulai ada jurnalnya. Kalau enggak, kalian nggak akan maju kayak gitu. Setuju? Masuk akal?
Karena barang siapa mempunyai akan diberi hingga ia berkelimpahan. Kalau kamu mau, Tuhan akan beri sampai kamu berkelimpahan. Amin. Wow, Tuhan tuh keren. Next slide, kesimpulan. Nah, kayak saya nyontek buku Miles Monroe ya, dia selalu kasih prinsip-prinsip habis dia bahas tentang firman-Nya. Oke, puji Tuhan, ini Roh Kudus tolong saya untuk menyampaikannya secara sistematis. Ini adalah kesimpulan dari yang tadi saya khotbahkan ya. Kita adalah produk dari sebuah budaya. Betul? Ingat ya. Budaya adalah suatu tindakan yang kita lakukan tanpa perlu berpikir. Shalom. Oke? Hingga terjadinya budaya, dibutuhkan repetisi dalam waktu yang panjang. Repetisi adalah kunci menjadi ahli. Betul? Ya. Repetisi harus ada di dalam visi, bukan rutinitas. Oke? Kayak yang pelayanan, yang khotbah, saya harus dalam visi. Kingdom influence visi tahun ini. Betul? Visi besarnya to be rock. To be rock. Amin? Repetisi sampai itu jadi. To be rock. Oke? Kita ada sampai hari ini karena Tuhan mengasihi kita terus menerus. Perjanjian baru bukan membuat kita semakin malas, tetapi membuat kita semakin giat. Perjanjian lama, ini kelewatan saya jelasin dikit. Di perjanjian lama dikatakan, kamu harus ngajar anak-anakmu berulang-ulang. Tapi di perjanjian baru, kita berhenti melakukan kedisiplinan perjanjian lama. Oke, berapa menit lagi waktu saya? 2 menit? Buset, ternyata nggak cukup 14 menit ya. Oke, kemarin kan Gedi dapat tambahan 5 menit kan? Boleh lah 5 menit ya. Kamu dengar baik-baik. Semua orang harus datang ke Yerusalem, ke Bait Allah 1 tahun 3 kali di hari raya besar. Nggak peduli lu dari mana. Lu mau perjalanan 2 hari, perjalanan 3 hari, pokoknya semua yang namanya bangsa Israel harus ngumpul di Bait Allah. Betul? Lu harus bawa korban, lu harus kasih persembahan ini, lu harus bakar ukupan, dan mereka nggak boleh lalai satupun. Betul? Mereka disiplin setiap harinya. Ada imam-imam yang menjaga api itu supaya nggak mati, mengganti minyaknya. Tapi di perjanjian baru ketika kita terima Roh Kudus, kita nggak punya lagi kedisiplinan seperti perjanjian lama. Betul nggak? Kita nggak datang lagi setahun 3 kali, ada yang setahun 2 kali, Paskah dan Natal. Betul nggak? Lebih parah kan? Israel setahun 3 kali, perjanjian baru dikurangin cuma 2 kali, Paskah sama Natal. Kelewatan kan? Udahlah ada Roh Kudus. Udahlah doa di rumah. Online aja. Sih? Nggak usah lah sekarang gereja-gereja online aja tinggal pilih. Kita kehilangan disiplin perjanjian lama, padahal kita sudah menerima penggenapannya di perjanjian baru. Itu kekalahan orang Kristen, jadi males. Karena semuanya, ada berkat lah, ada kasih karunia lah. Saya udah bahas lama, kasih karunia bukan buat hidupmu jadi lebih gampang, tapi hidupmu mampu mengalahkan hal-hal yang sulit. Amin? Jangan malas, amin? Woi, melek ya. Haleluya. Ya ini khotbahnya agak nyepak-nyepakin dikit gak apa-apa ya. Biar gak males. Cara dipercaya yang terakhir. Cara dipercaya lebih adalah hasilkan lebih. Bilang kiri kanannya, hasilkan lebih. You can do it. Ya? Amin. Semua yang bekerja, angkat tangannya. Minta hikmat Tuhan. Amin. Hasilkan lebih. Tuhan akan mengangkat kamu. Ketika kamu bertanggung jawab, dia mencari Yusuf yang bisa melipat gandakan aset perusahaan. Serius. Saya ngomong serius. Ketika ada Yusuf yang bisa melipat gandakan kekayaan bangsa Mesir,
Firaun memang tidak percaya pada Allahnya Yusuf. Tapi Firaun mengakui bahwa Tuhannya Yusuf menyertai Yusuf. Amin. Kamu pengen Tuhan dilihat atas hidupmu? Lipat gandakan, hasilkan lebih bagi perusahaanmu. Hasilkan lebih di marketplace, hasilkan lebih dalam pelayanan, hasilkan lebih dalam buah-buah karunia, dalam anak-anak rohani, hasilkan lebih. Di mana Tuhan panggil kamu, MC, IO, hasilkan lebih. Amin. Mungkin orang-orang nggak ikut Yesus, it's okay. Karena kan Yesus juga menawarkan barang siapa kan, nggak tahu barang siapa itu. Kok kesana ya? Ya, Yesus juga bilang, barang siapa percaya kepada aku. Dia nggak maksa. Kita juga nggak usah maksa. Tapi orang akan lihat bahwa Tuhan kita hidup dan menyertai kita. Amin. Mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jesus loves you.